biasa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. ST, 45 tahun, warga Desa Ngeringin, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, akhirnya mengakhiri pelariannya, setelah 2 hari melarikan diri ke Surabaya. Atas saran-saran saudaranya, pelaku pembunuhan dengan membacokkan sabit ke korban hingga korban meninggal dunia, menyerahkan diri ke Mapolres Nganjuk dengan diantar saudaranya. Tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman mati. Barang bukti yang diamankan polisi, 1 unit mobil Toyota warna putih, 2 unit motor, pakaian korban. Sementara, sabit yang digunakan pelaku untuk membacok korban hingga meninggal dunia, masih dalam pencarian, karena menurut informasi sabit tersebut dibuang di Kali Brantas. Kapolres Nganjuk, AKBP Siswantoro, mengatakan, tersangka membunuh korban karena, ia diejek dengan kepalan tangan, sehingga ia emosi dan mengejar korban serta membacoknya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka ditahan di tahanan Polres Nganjuk, guna proses hukum lebih lanjut. Berhubungan baik, pacaran. Lapor saudara T, laki-laki beralamatkan di Tumbal. Kemudian untuk korban saudara S yang beralamatkan di Kabupaten Tuban yang meninggal dunia. Saksi 1 saudara L, saksi 2 saudara A, kemudian saksi 3 saudara A. Tersangka saudara ST, laki-laki, kelahiran 30 Juni 1980, pekerjaan karyawan swasta atau penjual tahu keliling. Ya. Untuk alamatnya di Desa Ngeringin, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Barang bukti rekan-rekan sendiri, ini ada darahnya. Diamankan 1 unit mobil yang digunakan oleh korban, merek Toyota Ras. Kemudian 1 lembar STNK merek Toyota Ras, 1 unit sepeda motor merek Suzuki Satria Review, 1 buah baju warna hitam lengan panjang, 1 buah celana jeans warna biru, 1 buah singlet warna merah. Yang diamankan dari tersangka 1 celana jeans warna abu-abu serta 1 handphone merek Oppo. Kemudian dari saksi Agus 1 handphone, 1 sepeda motor dan 1 benda tajam berupa 1 parang masih dalam pencarian. 1 tahun sebelum tersangka pernah memiliki hubungan khusus dengan saudari A. Ya, ini jadi modus operandinya masalah asmara. Ya. Kemudian calon istri korban selama 1 bulan. Kemudian korban sekira seminggu sebelum kejadian saat berpapasan dengan tersangka, korban meneriaki atau mengejek tersangka sambil mengangkat lengan tangan dengan jemari mengepal hingga membuat tersangka marah dan sakit hati, kemudian merencanakan untuk melakukan pembunuhan dengan cara membacok atau mengayunkan senjata tajam menggunakan 1 buah parang. Barang siapa yang sengaja dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, ya ini pasal 340 untuk persangkaannya kita, dan atau pasal 338 KUHP. Ya, mungkin itu ancaman hukumannya. Ya, kalau untuk pasal 340 ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Kemudian untuk dan atau pasal 338 KUHP ancaman hukuman selama-lamanya 15 tahun. Pelaku ditangkap di mana? Ya, Pelaku ditangkap di mana? Diserahkan dari keluarga korban ke Polres Nganjuk. Menurut keterangan dari tersangka dan
apa yang menjadi dasar menyerahkan diri tadi? Ya, mungkin dari keluarganya ya untuk menyarankan supaya tidak berlarut-larut. Ahmad Yani, kuasa hukum tersangka, mengatakan, hal yang meringankan tersangka, proaktif dalam penyidikan, dan menyesali perbuatannya. Saya juga mengapresiasi dari kinerja dari Bapak Kapolres sehingga bisa mengungkap kasus ini dengan tidak banyak lama. Yang jelas sebelumnya dari pihak Resmob juga sudah mengidentifikasi dari tersangka untuk mencari keberadaannya. Akan tetapi dari keterangan dari Bapak Kapolres jelas karena tersangka menyerahkan diri sehingga diperiksa di Polres Nganjuk. Di dalam pemeriksaan tersangka, tersangka ini sangat proaktif, dia bicara jujur dan sebagainya. Namun dia menjelaskan memang ada hubungan asmara kepada inisial H seperti itu. Hal yang meringan itu tadi, pertama di dalam pemeriksaan tersangka mengakui, jadi tidak berbelit-belit dan sebagainya, mengatakannya sejujurnya seperti itu. Terus dia juga dalam keterangan juga mengakui ada penyesalan. Kami sebagai penasihat kunjungan dari Polres sesuai yang tadi diarahkan oleh Bapak Kapolres, karena untuk sikap sebagai penasihat hukum akan juga memberikan hak seorang tersangka dan juga terdakwa seperti itu di dalam persidangan seperti itu. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsabila izin undur diri dan sampai jumpa.